Hai kalian, apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja ya. Semoga tetap semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia dan dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan hari ini adalah untuk sahabat-sahabat saya yang berzodiak Libra. Hai Libra, apa kabar? Gabriela nonton nggak nih? Gabriela yang ada di Timika itu adik saya. Maria Minasani yang ada di Surabaya itu juga adik saya. Yang saya sebut bukan subscriber yang cuma di dunia maya ya. Mereka itu kenal sama saya, jadi saya sebut, suka nonton soalnya. Oke, ini adalah pesan untuk kalian yang Libra di bulan Desember. Jadi saya pakai Fairy Tarot Deck dulu untuk overall. Thank you. Untuk overall energinya bisa resonate bisa tidak, tentu saja karena memang bukan cuma 1-2 yang nonton ini ya, yang nonton banyak. Jadi energi yang terbaca juga banyak. Oke, I need some more please. Thank you. Sudah ada terbalik. Energinya kebanyakan tanah ini. Kebanyakan tanah. Oke. Baiklah. Saya cari PW dulu. Posisi Wena. Ada Prince of Autumn dan ini adalah energi tanah. Cautious but wise action, meticulous attention to details, kindness to other. Oke, ini pesan yang bagus untuk kartu pertama di bulan Desember. Diharapkan para Libra dimanapun kalian berada yang nonton ini untuk berbaik-baiklah kepada sesama kalian ya. Kindness to others, kemudian take action, dan action yang dibuat atau apapun yang kalian lakukan harus berdasarkan kepentingan bersama, tidak merugikan orang lain, ya tidak merugikan kalian tentunya, tapi juga tidak merugikan sesama kalian karena harus be kind ya, harus kindness to others. Oke, harus berbaik hati pada orang lain. Sip. Yang selanjutnya Three of Autumn atau Three of Pentacles, ini lagi-lagi energi tanah. Biasanya kan kalau tanah koin ya, tentang keuangan, karir dan bisnis. Coba kita baca ya. Follow your passion when it comes to your career. Ikuti passion kalian kalau berhubungan dengan karir pilihan kalian ya. Be the best at what you do. Lakukan yang terbaik aja, apapun yang kalian lakukan, do the best aja. Lakukan yang terbaik ya. Being compensated for your creative talent. Oke. Untuk kalian yang kreatif akan ada reward untuk kalian atau akan ada masukan atau hadiah lah ya, hasil dari kekreativitasan kalian itu. Oke Libra. Lanjut dengan Nine of Winter, kali ini adalah 9 pedang ya, ini energi udara. Unfounded fear, ada ketakutan yang menjadi kekhawatiran dan tidak ketemu gitu. Tidak ketemu tuh maksudnya kalian takut tapi nggak tahu nih takutnya apa gitu ya. Focusing on worst case scenario. Oke, ada hal-hal yang nantinya bikin kalian worry, bikin kalian cemas gitu ya. Allowing worry to grow out of proportion to the problem, dan kecemasannya itu luar biasa. Jadi kayak sebenarnya mungkin problemnya cuma segini, tapi kalian cemasnya wah gede gitu loh. Jadi tidak sesuai antara yang terjadi dengan kecemasan kalian. Kalian udah cemas duluan nih. Ada apa nih di bulan Desember? Ada yang kalian cemaskan? Oke, lanjut dengan Four of Autumn, lagi-lagi energi tanah. 4 Pentacles ya, Four of Pentacles. Manage your resources wisely.
Achieve a balance in how you spend and save. Apapun yang kalian punya saat ini, my dear Libra, coba di manage atau diatur sedemikian rupa sehingga tidak terjadi kayak pengeluaran lebih besar dari pendapatan. Oh, itu dia yang bikin kalian worry ya. Takutnya tidak cukup, apa yang kalian punya sekarang tuh nggak cukup. Jadi kalian ngerasa, aduh gimana nih kalau nggak cukup nantinya. Ya, oke. Achieve a balance in how you spend and save money. Help out those who are less fortunate. Help out those who are less fortunate. Oh, walaupun kalian worry ya dengan mungkin keuangan kalian atau pendapatan kalian, tetap aja dibilangnya kalian harus memberi kepada yang membutuhkan gitu. Oh, saya jadi ingat beberapa bulan yang lalu, kayaknya sudah beberapa bulan sih. Ya, kayaknya beberapa bulan waktu saya masih ada di Timika. Saya bikin bacaan untuk Libra, kalau nggak salah Libra. Dan bicara juga tentang ini, memberi gitu. Terus dia agak ngomel di kolom komentar sambil bilang gini, saya sudah memberi mbak, tapi akhirnya apa? Saya juga yang bangkrut, saya juga yang kekurangan, dan orang-orang yang saya beri tidak peduli. Terus saya bilang gini, ya kalau kayak gitu berarti memberinya nggak tulus dong gitu. Oh, dia marah lagi tuh, komen lagi, dia bilang gini, selalu aja dibilang gitu, nggak tulus gitu. Oh, padahal sekarang saya yang susah. Aduh. Oke, gini ya my dear Libra. Memang saat memberi itu harus dengan sukacita ya. Mengerti banget kalau kalian sendiri misalnya kekurangan terus harus memberi lagi. Susah banget, saya juga begitu, susah banget. Aduh, saya butuh uang ini gitu, tapi saya harus berikan karena dia lebih membutuhkan gitu. Lah, saya juga butuh, tapi dia juga butuh. Siapa duluan nih gitu? Kalau saya beri, berarti saya kekurangan. Tapi kalau saya nggak memberi, dia dapat dari mana? Gitu ya. Kadang-kadang perlu tanya kepada diri sendiri, kasih nggak ya gitu. Kalau memang kasih, kasihlah dengan sukacita, memberinya dengan sukacita, dengan bilang gini, ya udahlah, dia lebih membutuhkan, kasih aja. Terus abis itu cari jalan untuk menyelamatkan diri sendiri. Saya bahkan pernah ada di situasi di mana pada saat saya memberikan itu, akhirnya saya minjem juga sama orang lain. Lucu ya, ngapain ngasih kalau saya akhirnya harus pinjem? Tapi ya udah, karena saya tahu saya bisa mulangin, jadi ya udah saya pinjem. Nah, yang kayak gitu-gitu tuh memang menyakitkan sih sebenarnya. Tapi ya sudahlah, mungkin orang tersebut memang patut dibantu, jadi bantu aja. Dan nggak usah berharap baliknya ke kita gimana gitu. Seperti yang saya tadi bilang, saya ngasih tapi dan saya harus pinjem juga untuk memenuhi yang saya butuhkan gitu. Ya sudah. Ada saat-saat seperti itu kita nggak bisa kayak jual beli ya. Kayak beli 100 jual 200 supaya dapat untung, nggak bisa kayak gitu juga. Ya kalau kata hati kalian bilang dia lebih kekurangan dari saya dan berhak dibantu, dan bantu. Tapi jangan memberi dengan bersungut-sungut. Kalau memberi dengan misu-misu, mendingan gak usah ngasih. Karena percuma, gak akan balik baik juga ke kalian gitu. Waktu saya dalam posisi itu, saya memberi tidak dengan marah-marah, tapi saya memberi dengan nangis. Nangis karena saya sebenarnya butuh uang itu, tapi saya harus kasih gitu kan. Ya udah, saya memberi dengan nangis, dan sepertinya Tuhan melihat air mata saya, jadi lewat bantuan orang lain saya dibantu juga gitu. Walaupun itu utang piutang ya, jadi minjem, tapi saya tahu saya pasti bisa ngembaliin tepat pada waktunya gitu. Dan ada orang baik juga yang mau nolongin saya. Intinya memang ada orang yang akan membantu kita juga pada saat kita membantu orang. Mungkin tidak sama bentuknya, tidak sebanyak juga yang kita kasih, tapi at least ada bantuan. Gitu aja sih.
Oke, yang selanjutnya ini energi udara lagi, King of Winter atau King of Sword. Get advice from someone professional and objective, public speaking, and emotional relationship. Oke, untuk kalian yang membutuhkan bantuan, silakan mencari bantuan di bulan Desember. Mungkin ada hal-hal yang memang kalian tidak bisa putuskan sendiri atau tidak bisa lakukan sendiri, mintalah bantuan. Oke, ini overall aja dulu ya. Nanti kita baca lebih rincinya. Ya, yang selanjutnya energi air. Listen to your heart, intuitive, inside you can trust. Taking care of others, perhaps too much ya. Ini dia pangkal kekhawatiran kalian, kecemasan kalian adalah harus membantu orang lain di saat kalian sendiri butuh bantuan. Ini terjadi kepada Libra beberapa bulan yang lalu, rasanya sih seperti itu ya. Kalau saya nggak salah ingat, karena saya udah terlalu banyak bikin readingan dan ada yang Libra juga, baik yang personal maupun yang di video, jadinya saya juga agak lupa nih. Tapi kalian boleh komen aja lah di bawah kalau memang kalian pernah mengalami hal tersebut pada saat kalian kekurangan, kalian juga harus membantu. Nah, di saat yang seperti itu, ini sepertinya berulang lagi di bulan Desember. Aduh, jangan protes ya, ini saya cuma bacain pesan aja ya. Oke, jangan marah sama pembawa pesannya, karena ini memang yang harus saya sampaikan. Dan ini adalah minggu pertama di bulan Desember, apa yang terjadi. Oke. Minggu pertama ada Eight of Swords yang terbalik. Oke, kalian ada di posisi yang memang mengkhawatirkan, kalian rasa akan terjebak gitu, akan terjebak rasanya aja. Kalau begini memang terjebak, tapi kalau begini belum tentu sih. Mungkin itu hanya perasaan aja, dan mungkin itu memang pertimbangannya si Libra, karena Libra kan memang sangat banyak pertimbangannya ya, penuh pertimbangan gitu. So, si Libra berpikir di minggu pertama bulan Desember itu sepertinya saya akan terjebak pada sebuah situasi yang tidak menyenangkan nih, gitu ya. Sepertinya. Oke. The Lovers yang terbalik ini juga sama. Sepertinya situasi yang menyenangkan itu tidak terjadi di awal bulan Desember. Sepertinya ada permasalahan di percintaan, karena mungkin Libranya sudah mempertimbangkan banyak hal, jadi punya perasaan seperti itu gitu. Jadi bukan perasaan tanpa dasar, tapi karena memang pada dasarnya si Libra itu suka mempertimbangkan sesuatu, jadi perasaan-perasaan kayak gitu tuh suka muncul gitu. Ini kayaknya seperti ini kayaknya seperti itu gitu. Kayak intuisinya tuh ngomong gitu. Dan sepertinya menurut si Libra, sepertinya ada masalah di bidang kenyamanan atau percintaan, atau ini kan kartu soulmate, yang kalau gini soulmate ya. Ini yang terbalik. Jadi kayak ini yang dikhawatirkan oleh si Libra dengan beberapa pertimbangannya. Nah, yang selanjutnya adalah The Death yang juga terbalik. Sama juga, kayak sepertinya ada yang belum selesai nih. Jadi nanti akan kembali di bulan Desember. Nah, kayaknya kalau yang ini ya, kayaknya ini bukan cuma dalam pemikiran si Libra aja, tapi memang ada yang belum selesai dan nanti akan kembali di bulan Desember. Nah, itu yang tadi saya omongin ya. Mungkin kejadian ini sudah beberapa bulan yang lalu dialami oleh si Libra. Jadinya itu akan berulang di bulan Desember gitu ya. Karena ada The Magician juga yang terbalik. Apa yang kalian harapkan Libra, kalian inginkan itu nggak kejadian, malah kayak ini kok jadi kayak cerita lama kaset baru gitu ya, lagu lama kaset baru, kayak udah pernah nih terjadi kejadian kayak gini, kok balik lagi sih kayak gini. Nah, itu yang terjadi di awal bulan Desember ya. Tapi Page of Pentacles-nya dalam posisi yang positif, so masih ada sih rejeki my dear, masih ada rejeki. Nah, itu tadi yang diomongin di kartu-kartu pertama ya.
Ada rezeki sedikit tapi tetap harus bantu orang. Ya, posisi yang tadi saya bilang ya, pada saat kita butuh sama uang itu tapi kita harus kasih ke orang. Nah, itu rasa-rasanya memang menyulitkan. Rasa-rasanya memang menyulitkan. Oke. Kemudian ada Seven of Swords ya. Kalian banyak mengambil hal-hal yang kalian pikir saya akan butuh nih nantinya, terus kalian bawa gitu. Padahal sebenarnya belum tentu juga itu kalian butuhkan sih, tapi kalian ngambil karena worry, dan kalian protect banget karena kalian worry, takut kalau nanti ternyata terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya. Oke, di minggu pertama. Minggu kedua saya pakai Witch's Tarot. Witch's Tarot minggu kedua. Oke. Minggu keduanya bagaimana? Ini kenapa banyak? Oke, biarlah. Oke, masih terbalik-balik. The Tower moment. Ada Seven of Pentacles yang terbalik. Apa yang kalian kerjakan sebelumnya di minggu kedua belum dapat diambil hasilnya, my dear. So, ya kalian mungkin patut worry juga, khawatir juga karena itu. Page of Cups-nya terbalik, tidak akan kalau kalian menunggu seseorang yang mungkin bisa menjadi, kalau yang sendiri ya, yang single ya, mungkin kalian menunggu seseorang yang kalian incer gitu ya. Kalau kalian yang single terbalik, so nggak ada, orang itu tidak datang di minggu kedua. Saya ngomong begitu karena kartu selanjutnya juga Ace of Cups yang terbalik ya. Untuk si Libra single mungkin mengharapkan seseorang yang kalian incer, kalian cintai untuk datang dan mungkin nembak kalian kalau perempuan ya. Kalau laki mungkin dijawab belum di minggu kedua bulan Desember. Tapi ini yang bagus karena posisinya positif, dan ini adalah Queen of Pentacles. Ada Queen berapa tuh? Hey, ada 3 Queen di deretan minggu kedua Desember, tapi yang dalam posisi positif atau tidak terbalik hanya Queen of Pentacles. So memang keuangan ada yang bantu, ada yang ngasih, dan hey, this is cute. Bentar, mungkin ada pesan tersembunyi yang perlu saya sampaikan. Untuk Libra pencinta anjing, entah kenapa pesennya gitu untuk Libra pencinta anjing. Oke, keuangan kalian ada pemasukan yang bagus di minggu kedua, cukup bagus, nggak bagus banget tapi cukup bagus ya, good lah. Terus ada The High Priestess, jadi ada hal-hal yang tadinya kalian harus pertanyakan itu bisa ada keterangannya gitu, ada penjelasannya di minggu kedua. Dan secara spiritual kalian harus memang terkoneksi sama pencipta supaya kalian tahu ini ceritanya mau dibawa kemana nih gitu, ini jalan hidupnya mau dibawa kemana. Walaupun ya nggak bakalan 100% kita bisa tahu jalan hidup kita bagaimana, tapi setidaknya dengan mengkoneksikan diri kepada sang pencipta, kita bisa ya sudahlah menjalani apa saja yang memang sang pencipta kasih ke kita. Ini ada Queen of Cups-nya terbalik ya, berarti percintaannya memang untuk yang single ya. Sorry, saya memang ngomongin single karena nggak tahu ini memang pesannya untuk yang single. So Libra yang nggak single ya nggak usah ambil ini ya. Yang jelas yang single yang nunggu seseorang sampai di minggu kedua Desember itu belum ada. Malah ada The Tower moment. Ada kejutan yang tidak terduga sama sekali oleh kalian, dan kalian harus keluar dari zona nyaman kalian, dan itu yang mengkhawatirkan para Libra. Queen of Swords-nya juga terbalik, so kalau kalian mengharapkan bantuan dari orang yang spesifik, mungkin dia malah tidak bantu kalian, tapi orang lain lagi
yang tidak terduga mungkin malah akan bantu ya, yang tidak terduga malah bantu. Yang misal kalian mengharapkan bantuan dari si A tapi si A nggak bantu, yang bantu malah si B ya, kayak gitulah ya. Itu juga yang berhubungan dengan tower momennya gitu, dimana kejutan-kejutan yang nggak kalian duga tuh tiba-tiba terjadi. Oke, baiklah, ini minggu ketiga ya. Thank you. Saya ambil ini ya, yang ini nggak usah ya. Oke, yang ini. Ayai, The Lovers-nya terbalik lagi. Hah, aduh, gimana ya? Ada Two of Cups yang terbalik. Oke, ada komitmen yang dipertanyakan atau komitmen yang dilanggar. Oke, ada kesepakatan yang tidak terjadi, ada kesepakatan yang dilanggar. Kemudian The High Priestess lagi di minggu ketiga. Kalian diharapkan tetap sabar dan tetap percaya Tuhan menyediakan yang terbaik untuk kalian. Ada Six of Swords. Ada movement perpindahan dari literally secara harafiah dari satu tempat ke tempat lain, atau secara tersirat aja, pindah rencana, pindah kerja, pindah rumah, something like that. Pokoknya perpindahan, sesuatu perpindahan. Dan itu nggak bikin kalian happy, malah bikin kalian worry. Waduh, karena kartu selanjutnya adalah Page of Cup yang terbalik lagi. Oke, so kalian yang nunggu orang tersebut masih belum datang di minggu ketiga, ini kapan datangnya ya? The Lovers-nya juga terbalik, my dear. So untuk para single belum ada pencerahan mengenai orang yang kalian incer. Kemudian Ace of Swords-nya terbalik. So ini sebenarnya kartunya kalian ya, Ace of Swords. Ya, energi udara ya, tapi terbalik. So kalian sangat stres di minggu ketiga karena banyak hal yang kalian inginkan itu nggak tercapai. Oke. My dear Libra, kalau itu yang terjadi, please tetap semangat ya, tetap berpikir positif ya. Ini minggu terakhir bulan Desember. Nah, ada berapa? Kayaknya masih kurang ya. Oke, I need more. Kalian tahu High Priestess-nya muncul melulu. Oke, kalau udah sampai 3 kali dan kartu yang ketiga itu terbalik, sebentar ya, ada yang jatuh. Oke, dan itu kalau udah 3 kali kayak gitu, saya harus mengingatkan kalian ya, yang ibadahnya bolong-bolong, coba balik lagi ya, coba beribadah lagi, kemudian mendekatkan diri sama Tuhan. Karena High Priestess tuh bicara tentang spiritualitas, dan ini 3 kali muncul, 2 kali dalam posisi positif, dan 1 kali yang terbalik, yang terakhir nih terbalik ya. So, strong message untuk Libra, balik ke Tuhan ya. Ada di minggu keempat atau minggu terakhir bulan Desember, bagusnya ada Ace of Wands. Kalian bisa mengembalikan posisi kalian, kalian bisa mengembalikan kekuasaan kalian, dalam arti yang susah-susah kemarin udah bisa kalian hadapi. Good. Tapi masih ada Two of Pentacles, masih bingung, mendua, dan ini Libra banget ya, selalu mempertimbangkan segala sesuatunya. Dan ini ya, walaupun sudah terlihat mampu mengembalikan posisi ke posisi semula, atau kekuatan kalian balik lagi gitu ya, kekuasaan kalian balik lagi, tapi masih bingung juga, masih juggling, masih mikir ini gimana nih gimana. Oke, tapi nggak apa-apa, itu kan kalian banget ya. Itu kan si Libra banget ya. Oh wow, Libra yang dari tadi nungguin orang yang kalian incer kapan datangnya, ternyata akhir Desember baru datangnya. Ada Knight of Cups, ada yang datang kepada kalian. Kalau memang kalian menunggu seseorang, Libra yang single, oke? Kali ini spesifik pesannya untuk yang single, karena yang udah punya pasangan mikirnya yang lain justru. Kekhawatirannya tuh tentang keuangan, karir, dan bisnis ya. So, untuk Libra yang single, akan ada yang datang di akhir minggu, di akhir bulan Desember ya, minggu terakhir bulan Desember. Oke, kemudian Princess of Swords yang kalian tunggu, ya sudah mulai kelihatan ada titik terangnya.
yang kalian tunggu. Itu sebabnya kalian cukup confidence untuk mengembalikan posisi kalian di akhir bulan Desember, walaupun masih penuh dengan pertimbangan ya, resikonya gimana, ini kalau begini gimana, kalau begitu gimana. Oke. Kemudian High Priestess-nya yang terbalik, yang seperti saya bilang tadi, kembalikan koneksi yang bagus kepada Sang Pencipta. Apapun agama dan kepercayaan kalian, it doesn't matter, bukan tentang itu, tapi tentang hubungan. Karena spiritualitas buat saya bukan tentang agama dan kepercayaan, tapi bagaimana seorang manusia berhubungan dengan penciptanya. Dan hubungan itu khusus, hubungan itu istimewa, dan hubungan itu personal. Orang lain tidak bisa turut campur. It's really personal. Harusnya seperti itu. Oke? Makanya nggak usah percaya sama manusia, percaya sama Tuhan aja. Oke? Apalagi percaya sama kartu tarot. Enggak, kartu tarot cuma nyampein pesan untuk ya kalian jaga-jaga atau warning atau sekedar hiburan, apapun itu silahkan. Tapi jangan pernah percaya sama kartu atau orang atau saya gitu. Ada yang bilang, Mbak Lucy mau nggak jadi guru spiritual saya? Saya bukan guru spiritual, sorry to say, saya orang biasa. Yang perlu kalian tingkatkan adalah hubungan dengan Sang Pencipta, personal, nggak perlu orang lain. Oke? Ada The Star. The Star dalam posisi yang bagus berarti kalian akan meraih sesuatu, mendapatkan sesuatu yang besar, dan itu berguna untuk masa depan kalian. Oke, Libra. Sekarang saya persilahkan kalian memberikan satu pertanyaan dan akan dijawab ya atau tidak. Nggak banyak juga, nanti susah. Ya, oke. Ya atau tidak? Jawabannya tidak, mohon maaf Libra, jawabannya tidak. Baiklah, sekarang saya bukakan beberapa pesan dari Oracle Card. Untuk penutup, ini adalah Angel's Prayer, kemudian Message from Archangel. Dan Message from Angel. Satu lagi Monology Oracle Card. Ini dua angelnya tentang anak-anak nih. So Libra yang sudah punya anak atau memang hidupnya berhubungan dengan anak-anak, guru kayak gitu ya. Itu mungkin ini pesannya untuk kalian. Oke, dari Angel's Prayer ada Trust Your Vibes. Ya, intuisi kalian yang bingung-bingung coba ikuti kata hati kalian. Mungkin ada yang bisa kalian ambil dari situ dan bisa memutuskan sesuai dengan hati kalian, yang tadi dibilang sesuai dengan passion kalian. Kalau menyangkut mungkin pekerjaan, karir, bisnis ya, itu yang harus kalian pilih gitu, sesuai dengan intuisi kalian. I choose to trust my intuition and guidance from angel katanya. Tapi kan angel punyanya Tuhan ya, malaikat punyanya Tuhan, tapi jadi tetap aja berdoanya ke Tuhan. Oke, selanjutnya adalah nurture dari Archangel Gabriel. As you nurture a child, you nurture your own inner child. Both activities are important for you right now. See, untuk kalian yang ada hubungannya dengan anak-anak, sudah punya anak atau guru atau apalah ya, trainer atau apa yang berhubungan dengan anak-anak lah pokoknya. Mungkin ini pesannya untuk kalian. Oke. Ada Isaiah. It's a good time to give birth to new ideas and situation in your life. I'm watching over you, guiding you and protecting you during these changes. Oke, ini memang kelihatannya seperti give birth itu melahirkan gitu. Tapi kalau secara harafiah melahirkan bayi, secara tersirat itu yang tidak harafiah ya, itu melahirkan ide katanya, ide-ide. So walaupun kalian berada di posisi yang mungkin nggak enak, masih bingung, masih worry, khawatir, cemas, tetap aja berpikir tentang ide-ide kreatif yang nanti bisa membantu kalian keluar dari situasi yang seperti ini. Oke, my dear Libra. Dan terakhir
What do you need to release? Apa yang perlu kalian lepas? Nah, ini dia. Ada yang perlu kalian lepas. Dengan adanya the tower memang harus ada yang dilepas. Ya, harus kalian keluar dari zona nyaman, something like that ya. Harus ada yang ditinggal, harus ada yang kalian memang tinggalkan gitu. Nah, apa? Ini pertanyaannya apa? Itu saya kembalikan lagi kepada kalian, dan jawabannya tadi tidak. Mungkin itu yang harus kalian lepas. Apa yang kalian inginkan, karena jawabannya tidak, so itu yang harus kalian lepaskan. Oke, my dear Libra, dimanapun kalian berada, tetap semangat aja ya dalam menghadapi kehidupan. Selalu sehat, selalu berbahagia. Saya berdoa yang terbaik saja untuk kalian. Kita ketemu lagi di video-video mendatang. Tuhan memberkati kita semua. Salam light, angel, and love, and bye.